Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah masyayikhina fid din wa masyayikh asyakhina wa abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa azwajina wa zawjatina wa ikhwanina wa li muallif hadzal kitabil mubarak wa liman ammara hadzal masjidal mubarak annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fasal yang kita bahas tentang istibra, mengosongkan rahim. Jadi dalam perbudakan wanita, kalau kita beli budak wanita tersebut untuk memastikan ada janin atau tidak, maka harus istibra, dipastikan dulu wanita itu bersih dari janin sebelumnya. Itu namanya istibra. Berbeda dengan istilah istibra kencing. Nah, kalau istibra selepas kencing itu contohnya berdehem, mendorong sisa kencing keluar dari saluran. Ini istilah lafadznya sama, istibra, tapi istilahnya berbeda. Nah, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa man istahdatsa milka amatin haruma alaihi al istimta'u biha hatta yastabri'aha in kanat min zawatil haidi bihaidatin wa in kanat min zawatis syuhuri bisyahrin faqat wa in kanat min zawatil hamli bil wad'i wa idza mata sayyidu ummil waladi istabra'at nafsaha kal amati. Wallahu a'lam. Faslun, ini sebuah fasal. Wa manistahdatsa milka amatin, siapa yang baru memiliki seorang budak wanita, dia baru dapat entah dari hibah entah dari beli, ya. Haruma alaihil istimta'u biha, haram atasnya bersedap-sedap dengan wanita budak tadi. Jadi jangan digaulin dulu. Kita beli budak perempuan, jangan langsung dikelonin dulu. Hatta yastabri'aha, sehingga dia mengistibrokkan dulu, membersihkan si perempuan itu dari hubungan yang sebelumnya. Nah, cara istibroknya balik sama wanita itu. Ada wanita yang masih aktif haid, ada yang sudah menopause, ada dia membeli budak wanita dalam keadaan hamil. Ya, kalau dalam keadaan hamil istibroknya dengan melahirkan. Artinya begitu lahir bayi sudah kosong rahimnya. Nah, mari kita lihat. In kanat min zawatil haidi, jikalau adalah budak perempuan itu termasuk wanita yang masih haid, istibroknya bihaidoh, 1 kali haid. Karena haid itu sebagai pertanda, oh dia rahimnya kosong. Ya. Wa in kanat min zawati syuhur, jikalau budak wanita itu termasuk wanita yang patokannya dengan bulan, seperti menopause, sudah tidak aktif haid lagi, bisyahrin faqat, lama istibroknya itu sebulan saja. Wa in kanat min zawatil hamli, kalau si budak wanita tadi termasuk
yang mengandung bil wadai dengan melahirkan. Kalau sudah melahirkan namanya sudah bersih rahimnya. Wa idza mata sayyidu ummil walad, apabila mati tuan dari ummil walad. Nah, jadi wanita budak itu halal digauli oleh tuannya bila mana si budak tersebut hamil dari benih tuannya lalu melahirkan, maka wanita budak itu disebut ummul walad, ibu dari anak tuannya. Kalau si tuan meninggal, bagaimana istibroknya budak wanita tadi yang sudah menjadi ummul walad? Istabro'at nafsaha, dia sudah bersih dirinya dengan tuannya wafat. Istabro'at, dia bersih dirinya kal amati, seperti halnya budak yang lain. Nah, jadi dia lihat kondisi dia waktu tuannya meninggal, nah, dia termasuk yang aktif haid, maka sebulan. Kalau sudah kalau yang masih aktif haid 1 kali haid. Kalau yang sudah tidak aktif haid sebulan. Hadirin rahimakumullah, apa dasar dari hukum-hukum tadi? Ya, barangkali buat sebagian kita memang ini asing karena sudah tidak ada perbudakan, tapi hukumnya tetap ada di fikih. Karena perbudakan itu bisa didapat salah satunya lewat peperangan, perang jihad, kemudian tawanan musuh itu menjadi budak. Nah, ada tawanan musuh perempuan jadi budak, makanya hukumnya tetap ada. Nah, di sini asal dari perkara istibro ada beberapa hadis. Salah satunya ketika Nabi bersabda perihal tawanan-tawanan dari perang Autos. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sabaya Autotin. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal tawanan-tawanan wanita Autos. Apa Nabi bilang? Ala la tuta'u hamilun hatta tad'a. Ketahuilah, janganlah digauli tawanan wanita yang hamil sampai melahirkan. Jadi dasar hadisnya asalnya lagi bicara tawanan-tawanan perang yang wanita. Kan itu bagian daripada ghanimah. Nih, harta rampasan perang. Nih tawanan. Begitu udah dibagi, boleh nggak kita gauli? Lihat, kalau tawanan wanita ini hamil, jangan digauli, kata Nabi. Ala la tuta'u hamilun hatta tadha', sampai dia melahirkan. Itu istibroknya, bersihnya dengan lahir. Wala ghairu dzati hamlin, jangan pula digauli wanita yang tidak mengandung. Si tawanan wanita dalam kondisi tidak mengandung jangan pula digauli hatta tahidha haidatan, sampai dia haid 1 kali haid dulu.
Itu istibroknya membersihkan rahimnya dengan haid. Kalau wanita yang tidak hamil. Nah, hadisnya cuma itu doang. Kan lagi cerita tawanan wanita. Tawanan perang yang wanita. Disinilah Imam Syafi'i rahimahullah mengkias. Nah, itu dasarnya kias. Wa qasal Imam Syafi'i rahimahullah ghairal musabbayati alal musabbayati. Imam Syafi'i mengkias wanita yang bukan tawanan dikias dengan wanita tawanan. Kalau kias kan mesti ada titik kesamaannya. Ya, titik kesamaannya bijami'i hudutsil milk. Nah, titik kesamaannya baru memiliki. Dia memiliki tawanan perang yang wanita dari harta rampasan perang. Nah, kita beli budak perempuan itu kan sama, baru memiliki. Kiasnya titik kesamaannya di situ. Makanya Imam Syafi'i mengkias. Sebagaimana tawanan perang wanita itu bisa dimiliki, budak wanita juga bisa dimiliki, entah lewat hibah, entah lewat beli. Wa alhaqa man la tahidu au aisat biman tahidu. Dikias juga kalau perempuan yang sudah tidak haid gimana? Menopause. Patokannya apa? Kan begitu. Au aisat biman tahidu. Budak perempuannya ini masih anak-anak, belum pernah haid. Lah kan logikanya orang belum pernah haid ngapain istibro? Ngapain dipastikan rahimnya kosong? Orang belum pernah haid, apalagi hamil. Itu namanya ta'abbud. Perkara yang kita jalani saja memang perintahnya begitu. Sama seperti wanita yang menopause. Kalau menopause nggak mungkin hamil lagi. Tetap jalanin perintah Nabi istibro. Istibroknya itu sebulan. Fi tibari qadril haidi wat tuhri ghaliban. Dalam mengkategorikan kadar haid dan masa suci yang rata-ratanya wahwa syahrun, sebulan. Wanita biasanya rata-rata mengalami haid dalam sebulan sekali, biasanya begitu. Diambil yang ghalibnya, walaupun mungkin saja belum sebulan atau sebulan bisa saja 2 kali haid, tapi ya rata-rata sebulan. Maka tadi balik pembicaraan kita, katanya istibro buat memastikan kosongnya rahim si budak wanita tadi. Kalau budak wanitanya itu masih bocah, belum pernah haid, atau budak wanitanya menopause, emang sudah enggak haid-haid lagi, lalu kenapa tetap harus istibro? Itu lit ta'abbud. Ya. Kalau dikata amrun ta'abbudi, contohnya gini, kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Ya udah, amrun ta'abbudi, perintah yang udah mesti kita laksanakan. Enggak menjadi kewajiban merunut. Kenapa zuhur 4 kagak 2 aja kayak subuh?
Emang udah perintah dari Allah begitu, perintah dari Rasul begitu, jalanin walaupun kita belum dapati hikmahnya. Sama kayak tadi, istibro tujuannya memastikan rahim perempuan itu kosong. Lah wanita masih kecil tuh budak, itu budak memang sudah menopause, udah nggak bisa hamil lagi, tetap amrun ta'abbudi, jalani aturan itu. Inilah disebut istibro. Makanya kalau ngaji fikih babnya baru nyampe haji, istibro yang dia ingat pada perkara habis kencing. Istibro itu lain, lafaznya sama, penggunaan istilahnya. Istibro itu kalau perkara kencing, dia udah selesai kencing, dia pastikan sudah tidak ada lagi sisa kencing di salurannya. Cara istibro, maaf, kalau laki-laki bisa juga dengan mengurut bawah batang zakarnya, dari bawah nih. Nah, itu namanya istibro. Ya. Bukan dibejek, bukan, disangsot tuh, ya, dari kulit jeruknya terus ke sini. Nah, itu namanya istibro. Selama ini yang kita pahami istibro cuma dehem. Itu salah satu cara istibro kencing. Getaran suara di dada mendorong sisa kencing yang mengendap di saluran. Jadi ada beberapa cara istibro tadi begini. Bisa juga ketika jongkok dia berdiri sedikit lalu jongkok lagi untuk mendorong sisa endapan kencing di saluran. Atau bisa juga dengan mengusap pinggang. Jadi ada beberapa cara istibro selepas kencing. Yang kita bicarakan beda istilah, lafaz sama istibro, ya. Mengosongkan rahim wanita. Pembicaraan kita kan berkenaan dengan budak. Ya, sekarang sih kagak ada budak. Ya, wanita merdeka. Kalau laki-laki ingin mengawini seorang janda yang ditinggal wafat suami, itu kan aturannya beda. Harus habis dulu masa iddah wanita yang hamil tadi. Sampai kapan? Sampai melahirkan. Jadi tidak dikenal kalau wanita merdeka namanya istibro, karena sudah ada aturan iddah. Wallahu a'lamu bissawab. Nanti kita akan membahas tentang anak susu. Kapan seorang anak bisa dikategorikan anak susu? Ya, itu ada dua syarat. Bahwa usia anak yang disusui, anak orang, istri hadirin susui, usia atau anak tidak lewat dari 2 tahun karena batas penyapihan 2 tahun. Disusui itu bayi orang usia 2 bulan, 3 bulan, pokoknya di bawah 2 tahun. Yang kedua, bisa menjadi anak itu anak susu kalau batas menyusunya minimal 5 kali yang mengenyangkan. 5 kali nggak mesti 5 hari. Kalau tuh anak 1 hari nyusu 3 kali, belum terjalin hubungan persusuan. Nyusu lagi 4 kali, nyusu lagi 5 kali, maka ibu yang menyusui jadi ibu susu. Bab suami ibu itu namanya bapak susu. Kalau si ibu susu punya anak kandung, haram kawin sama anak orang yang dia susui.
namanya mahram. Insyaallah pertemuan mendatang kita akan bahas tentang persusuan. Wallahu a'lamu bissawab wa ilmuhu atam. Ada yang mau bertanya tentang istibra? Silahkan. Karena ini masalah perbudakan. Zaman sekarang udah nggak ada perbudakan. Tapi ilmu nggak sia-sia kan? Nah, kita jadi tahu. Ya, kalau nggak ada kita cukupkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.